wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para murid-murid sekalian, bagaimanakah kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Dan sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa. Baiklah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang syirik, yaitu syirik. Sebelum Bapak menjelaskan secara menyeluruh, Bapak ingin tanya kepada para siswa sekalian. Di antara para siswa, apakah ada yang pernah mendengar kata syirik? Pernah. Ya, Bapak akan mencoba bertanya kepada Fikri. Apa yang Fikri tahu tentang syirik? Syirik itu menyekutukan Allah, Pak. Ya, benar. Kita berikan tepuk tangan kepada Fikri. Seperti yang telah dikatakan tadi, syirik ini adalah perbuatan menyekutukan Allah terhadap apapun itu. Dalam buku ini secara bahasa syirik artinya mempersekutukan, dan secara istilah syirik adalah perbuatan mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu yang lain. Oleh karena itu, melakukan perbuatan syirik adalah disebut dengan musyrik. Jadi orang yang berbuat syirik disebut Musyrik, Pak. Dan sifatnya adalah syirik. Ya, jadi sifatnya adalah syirik, dan orang yang melakukan disebut musyrik. Syirik ini termasuk dalam dosa besar. Dan syirik ini secara umumnya akan terbagi menjadi dua. Yaitu syirik besar. Syirik besar atau bisa disebut dengan syirik akbar. Dan syirik yang satunya adalah lawan dari besar adalah Kecil, Pak. Ya, adalah kecil, syirik kecil, atau bisa disebut dengan syirik asgar. Dan syirik besar ini pun juga terbagi menjadi dua lagi, yaitu adalah syirik yang nampak nyata. Syirik yang nampak nyata dan syirik besar namun tersembunyi. Kita akan membahas syirik besar yang nyata dulu. Apa itu syirik besar yang nyata? Dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan zahirun jali atau terlihat dengan jelas. Itu adalah penyembahan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, baik itu Tuhan yang berbentuk berhala, binatang, bulan, matahari, batu, gunung, pohon, ataupun juga hewan seperti sapi, ular, manusia, dan lain sebagainya. Bapak ingin tanya, apa saja contoh-contoh dari syirik akbar jelas tadi? Baiklah, Saudara Abdul Khair, sebutkan contohnya tadi, apa saja? Menyembah apa selain daripada Allah, seperti menyembah batu, menyembah matahari, dan menyembah bulan. Oke, benar sekali. Kita berikan tepuk tangan kepada teman kita. Ya, menyembah selain Allah seperti kita menyembah batu atau menyembah pohon besar, menyembah hewan seperti sapi, itu terlihat jelas karena ada wujudnya. Itu adalah syirik besar yang terlihat atau nyata. Dan kita lanjut kepada syirik besar tersembunyi. Apa itu syirik besar namun tersembunyi? Itu adalah contohnya adalah meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal.
atau patuh kepada undang-undang atau hukum yang bertentangan dengan Allah. Nah, jika ada di Indonesia ini hukum ataupun undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam, maka kita wajib untuk menerapkan hukum tersebut, walaupun hukum tersebut sudah disahkan di dalam agama, karena itu telah melanggar daripada hukumnya Allah. Namun jika undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam, maka kita harus menaatinya. Baiklah, kita akan masuk kepada syirik kecil ataupun syirik asgar. Syirik kecil ini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama adalah syirik yang termasuk dalam syirik kecil, yaitu adalah bersumpah selain nama Allah. Nama Allah. Jika kita bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, maka itu juga termasuk syirik kecil. Dan yang kedua yaitu termasuk syirik kecil adalah menggunakan atau percaya kepada mantra dan juga jimat. Bapak ingin tanya kepada para siswa sekalian, apakah contoh dari jimat yang ada di masyarakat? Saya Pak, Ya, silakan Fikri, apa itu? itu memakai keris untuk penglaris Pak. Oh iya, benar sekali. Kita meyakini bahwa keris itu dapat merupakan sebuah keuntungan. Itu termasuk syirik karena kita berharap perbuatan kepada selain Allah. Kita bisa tepuk tangan untuk Fikri karena sudah tadi begitu. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah sihir. Ya, sihir. Sihir atau ilmu hitam. Ini juga termasuk syirik karena kita meminta pertolongan untuk mencari kekuatan melalui bantuan jin ataupun setan. Maka itu termasuk syirik juga. Kita lanjut lagi, yang termasuk syirik kecil adalah percaya kepada ramalan. Ya, percaya kepada ramalan. Ada beberapa ramalan yang umum di Indonesia ini, khususnya di Indonesia yang sering kita percaya, yaitu adalah ramalan zodiak. Sebagai contoh bahwa minggu ini untuk zodiak Sagittarius mereka akan beruntung, dan untuk minggu berikutnya pada zodiak Virgo mereka akan kena sial. Itu termasuk dalam ramalan, dan ramalan itu adalah syirik karena kita mempercayai hal yang di hari kemudian itu kita belum tahu apakah itu akan kejadian, namun kita sudah mempercayai bahwa yang tersebut adalah benar, maka termasuk dalam syirik. Namun ada pengecualian seperti halnya perkiraan cuaca dan juga prediksi skor sepak bola. Itu tidak masuk syirik karena itu termasuk hanya itu hanya termasuk dalam perkiraan ataupun hanya prediksi. Kalau prediksi itu bisa benar ataupun bisa salah. Kalau ramalan ini mereka memastikan. Jadi kalau hanya perkiraan tidak syirik. Kita lanjut. Yang termasuk syirik kecil yaitu adalah percaya kepada dukun. Jika kita mendatangi dukun dan kita mempercayai apa yang dikatakan dukun itu, maka itu termasuk syirik kecil. Dan juga amal ibadah kita tidak akan diterima selama 40 hari jika kita mempercayai perkataan dukun tersebut. Maka kita bisa-bisanya jangan sampai berurusan dengan dukun karena itu sangat merugikan bagi kita. Baiklah, kita lanjut lagi. Yang termasuk di dalam syirik kecil yaitu adalah bernazar selain kepada Allah. Bernazar selain kepada Allah. Jika kita bernazar dan niatnya selain dari Allah, maka itu juga termasuk syirik. Dan yang terakhir adalah dia. Ini adalah syirik yang mungkin sangat sering terjadi di masyarakat dan hanya diketahui oleh pribadi orang itu. Karena kenapa syirik ria ini dapat dikategorikan menjadi syirik? Karena saat orang itu beribadah, orang itu mengharapkan pujian ataupun ini dilihat oleh orang bahwa dia beribadah. Padahal sesungguhnya jika kita beribadah itu kita tunjukkan ibadahnya untuk Allah, bukan untuk dilihat manusia. Disitulah letak syiriknya. Karena kita beribadah ingin dilihat orang, seharusnya kita beribadah ingin dilihat oleh Allah ibadah kita. Nah, inilah pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang
atau dikenal juga dengan syirik asgar. Syirik besar itu terbagi dua, yaitu syirik yang terlihat nyata dan juga syirik besar yang tersembunyi. Dan syirik kecil ini terbagi menjadi banyak jenisnya. Dan mudah-mudahan kita semua dapat menghindari sifat syirik dan juga berbagai cabang-cabangnya ini. Amin. Dan Bapak ingin memberikan PR kepada kalian tentang masalah syirik ini. Bapak ingin kalian mencarikan contoh masing-masing 3 daripada syirik besar dan syirik kecil ini. Dan tugas tersebut dikumpulkan minggu depan. Paham? Paham, Pak. Baiklah, Bapak akhiri pelajaran pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya Bapak mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian Bapak. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita pahami. Dan juga mudah-mudahan kita semua dapat terhindar daripada sifat syirik tersebut. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.